Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini Pak Dedi mencoba membahas masalah hukum Faraday. Ini adalah merupakan suatu kelanjutan dari elektrolisis ya. Ya, di sel elektrokimia ya. Jadi hukum Faraday ini adalah suatu yang dinanti-nantikan, biasanya dinanti-nantikan oleh para siswa ya, karena ini adalah suatu hal yang sangat menarik sekali dan memerlukan satu pemikiran yang luar biasa. Dan jadi hukum Faraday ini kita bagi menjadi ada Faraday, ada dua, ada Faraday 1 ya, di mana dalam Faraday 1 itu massa zat yang dihasilkan pada reaksi elektrolisis atau W di sini ya. Ya, massa di sini W, betulnya W ini adalah berat ya, karena kebetulan ya. Nah, di sini gravitasi bumi ini dianggapnya satu, dengan demikian massa dianggap sama dengan berat. Ya, berbanding lurus dengan banyaknya arus listrik yang dilarikan ke dalam larutan Q. Jadi W ekivalen dengan Q IT ya. Kemudian Faraday 2, bagaimana bunyi daripada Faraday 2? Di mana dalam Faraday 2 massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis W itu berbanding lurus dengan massa ekivalen zat itu, maka W ekivalen dengan E, di mana E ini adalah massa atom relatif dibagi dengan bilox ya, massa relatif dibandingkan dengan bilox ya. Lanjutnya ya, bagaimana kalau kita gabungkan antara Faraday 1 dan Faraday 2? W sama dengan EKIT ya, di mana K adalah tetapan ya atau pembanding. Ya, di sini Faraday menemukan harga K itu adalah 1/96.500. W sama dengan E kali F. W atau W sama dengan EIT per 96.500. Di mana E kita jabarkan menjadi AR per N, IT per 96.500. F adalah tetapan Faraday, di mana dalam satu Faraday itu sama dengan 96.500 Coulomb. Ya, di mana IT juga adalah arus dalam satuan Coulomb. IT per F adalah arus dalam Faraday F, atau W per E atau berat per ekivalen dikatakan dengan gram ekivalen. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan langsung kepada latihan soal ya. Baik nanti mempelajari hukum Faraday 1 maupun Faraday 2. Kita coba dengan Faraday 1 dulu. Di sini yang pertama adalah berapa jumlah Faraday yang diperlukan untuk mereduksi 1 mol bromat ya, BrO3- menjadi brom. Ya, ini gas brom jadi Br2. Ya, kita coba menjawabnya ya. Kita ketahui O itu mempunyai bilangan oksidasi adalah -2. Jadi -2 dikalikan 3 -6. Br -6 sama dengan -1 karena sinuannya -1. Berarti Br -1 ditambah 6 berarti plus 5. Jadi ya, BR2 adalah 0 karena dia adalah unsur bebas. Ya, jadi ada terjadi suatu perubahan dari plus 5 ke 0. Ya, perubahan ini menunjukkan Faraday. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa jumlah Faraday-nya sama dengan 5. Oke, kita coba lagi dengan yang lain. Nomor 2. Berapa mol elektron yang diperlukan untuk mengubah 1 mol asam sulfat? Menurut reaksi ini asam sulfat H2SO4 ditambah 8Hi hidrogen iodida menjadi asam hidrogen sulfida. Di sini dapat 4 iodium ditambah dengan 4 air. Ya, kita coba. Di sini S. O kita tahu di sini tidak ada muatan kan ya. O -2 kali 4 ya, berarti -8. H plus 1 kali 2 plus 2 jadi -8 ditambah 2 jadi 6. S -6 sama dengan 0. Maka S sama dengan 6. Ya. Di dalam H2S, H kan plus 1 kali 2 plus 2. Kebalikan S-nya adalah -2. Jadi ada suatu perubahan dari plus 6 menjadi -2 yaitu 8. Dengan demikian, ya, berapa mol elektron? Jadi mol elektronnya adalah 8 mol elektron. Kita coba jenis yang lain lagi. Ya, yang jenis lain lagi. Tetap masalah hukum Faraday 1, itu nomor 3. Ya. Berapa gram logam Cu? Massa atom relatif Cu adalah 63,5. Dapat diendapkan jika arus listrik sebesar 5 ampere. Dilewatkan dalam larutan CuSO4 selama 2 jam.
Ya, kita punya rumusan W sama dengan ARIT per NF. Kita masukkan saja. AR-nya massa atom reaktifnya di sini. 63,5. Kemudian I-nya kuat arusnya. Kuat arusnya adalah 5 ampere. Ya, kuat arusnya 5 ampere. Dan waktunya 2 jam. Waktu itu kita rubah menjadi detik. Berarti 2 kali 60 kali 60. Itu adalah kita rubah menjadi detik. N adalah CuSO4 itu terurai menjadi Cu2 plus SO4 2 minus, maka dikatakan N-nya adalah 2 kali 96.500. Dengan demikian, hasil perhitungan kita dapatkan 11,85 gram. Jadi, massa logam Cu yang mengendap adalah 11,85 gram. Itu untuk jawaban untuk soal nomor 3. Ya. Selanjutnya kita coba dengan nomor 4. Berapa Faraday arus listrik yang diperlukan untuk mengendapkan 21,6. Jadi B-nya sudah tahu nih 21,6 gram logam perak, di mana massa atom relatif perak tersebut adalah 108 yang dialirkan ke dalam larutan AgNO3. Rumusan yang kita gunakan adalah ya di sini dikatakan IT per F sama dengan WN per HR. Di sini WIT ada tadi dikatakan adalah Faraday-nya. W-nya kita tahu ada 21,6 dikalikan N-nya. AgNO3 menjadi Ag plus ditambah NO3 minus jadi plus 1 dibagi massa atom relatifnya 108. Maka kita akan mendapatkan adalah 0,2 Faraday. Ya, jadi harus diingat rumusan-rumusan yang akan kita gunakan. Ya, apa yang ditanyakan? Ditanyakan yang Faraday atau ditanyakan massa dan sebagainya. Ya, kita coba lagi dengan yang lainnya lagi. Ya, untuk Faraday untuk nomor 5-nya. Ya, di sini dikatakan ke dalam 500 ml. Ya, ke dalam 500 ml larutan AgNO3 0,1 molar. Ya, dialirkan arus listrik 10 ampere. Ya, ingat ya di sini ampere ini adalah kuat arus selama 965 detik. Tentukan pH larutan setelah proses elektrolisis tersebut. Jadi tanyakan adalah pH-nya berapa pH-nya. Ya, jadi macam-macam yang ditanyakan di sini. Pada reaksi di anoda, ya kita ketahui 2H2O menjadi 4 elektron ditambah 4H plus ditambah O2. Nilai pH larutan ditentukan berdasarkan jumlah ion H plusnya. Berapa jumlah ion H plusnya? Yang memiliki N sama dengan 4. Jadi ion H plusnya ada 4. Kalau ion H plusnya ada 4, maka N-nya sama dengan 4. Rumusannya adalah IN, jadi 1 per N, berarti IN 1 per N dikali IT per F. N-nya udah tahu, 1 per 4 dikali ya, kuat arusnya 10 ampere. Ya, kemudian waktunya 965 per 96.500. Maka kita dapatkan 0,025 mol. Ya. Ya. Lalu kita cari bagaimana konsentrasi daripada H plusnya. Konsentrasi itu mol per volume. Ya. Jadi 0,025 mol per volumenya 500 ml. Kita rubah ke liter. Maka kita dapatkan konsentrasi H plus adalah 5 kali 10 pangkat minus 2 molar. Kita ketahui rumusan pH min log konsentrasi H plus. H plusnya 5 kali 10 pangkat minus 2. Maka pH-nya 2 min log 5. Jadi dengan demikian, berapa pH sebetulnya? pH-nya larutan setelah direktrolisis adalah 2 min log 5 ya. Selanjutnya kita coba lagi ya, masih dalam hukum Faraday 1 ya. Di sini dikatakan ya pada soal nomor 6, ke dalam larutan NiSO4 dialirkan arus listrik 0,2 Faraday. Tentukan volume gas oksigen yang dihasilkan di anoda jika diukur pada keadaan standar. Ya, jadi di sini larutannya larutan SiSO4 0,2 Faraday. Ya, kita coba untuk menjawabnya. Ya, bagaimana kita bisa menjawabnya? Pada reaksi anoda tadi sudah dikatakan 2H2O menjadi 4 elektron minus ditambah 4H plus ditambah oksigen. Di sini dikatakan N-nya sama dengan 4. Tadi sudah kita jelaskan.
Arus listriknya adalah 0,2 Faraday. Di sini 0,2 Faraday. Maka jumlah mol O2 adalah 1/4 kali 0,2 di sini ya Faraday-nya tadi. Jadi 0,05 mol. 0,05 mol kita hitung dalam volumenya. Dalam volume dalam keadaan standar. STP, standar temperature pressure, yaitu 0,05 mol dikalikan 22,4 sama dengan 1,12 liter. Jadi, ya di anoda dihasilkan gas O2 sebanyak 1,12 liter. Ya. Selanjutnya kita coba dengan hukum Faraday-nya adalah Faraday 2. Sesuai dengan hukum Faraday 2, jika listrik yang sama dialirkan ke dalam dua atau lebih sel elektrosis yang berbeda, maka perbandingan massa zat-zat yang dibebaskan sama dengan perbandingan massa-massa ekivalen. Jadi kita punya rumusan V1N1 per AR1 sama dengan W2N2 per AR2. Itu rumusannya ya. Kita coba ya dengan satu latihan soalnya untuk Faraday 2 ya. Jadi perbedaan antara Faraday 1 dan Faraday 2 ini, kalau Faraday 1 itu terdiri daripada satu senyawa, sedangkan untuk Faraday 2 itu terdapat dalam dua senyawa. Di sini katakan ke dalam dua sel larutan ada dua senyawa di sini, larutan AgNO3 dan larutan CuSO4 yang disusun secara seri, dialirkan arus listrik dan ternyata diendapkan 5,4 gram rogam Ag. Jika massa atau relatif Ag sama dengan 108 dan massa atom relatif Cu sama dengan 63,5, tentukan banyaknya logam Cu yang mengendap. Tadi dirumuskan WCuNCu per ArCu sama dengan WAg ya NAg, di sini bukan W, NAg ArAg. Di mana Cu itu kita cari berapa? NCu tadi CuSO4 terus menjadi Cu2 plus ditambah SO4 2 minus, berarti N-nya sama dengan 2. Massa atom reaktif Cu adalah 63,5. Kita masukkan di sini. Sedangkan untuk perak 5,4 di sini gramnya. Nah, AgNO4, AgNO3 diturunin menjadi Ag plus NO3 minus. Jadi plus 1 dibagi 108. Maka kita akan mendapatkan berat daripada Cu adalah 1,588 gram. Jadi banyaknya logam Cu yang mengendap sebesar 1,588 gram. Jadi kita bisa menggunakan Faraday 1, bisa menggunakan dengan Faraday 2. Kalau intinya kalau Faraday 1 itu terdiri daripada satu senyawa, kalau Faraday 2 terdiri pada dua senyawa. Demikian penjelasan Pade, mudah-mudahan kalian memahami. Bapak cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.